Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami pada hari ini belajar berkomunikasi sebagai seorang anak Tuhan, dan waktu kami mempelajari bagaimana Tuhan sudah memberkati juga dunia ini dengan berbagai hikmat, tolong kami boleh melihat dan memberikan tempat di dalam perspektif epistemologi Kristen, sehingga kami juga boleh melihat keindahan anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada dunia ini, dan juga boleh menempatkannya dengan benar di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, 4 racun komunikasi ini saya ambil dari teorinya seorang psikolog pernikahan, salah satu yang paling terkenal ya di dalam abad modern ini, yaitu John Gottman. Gottman. Nah, dia menulis buku mengenai 4 penunggang kuda putih. Dia ambil itu dari kitab Wahyu ya. Jadi ada 4 penunggang kuda putih yang akhirnya menjadi nubuatan mengenai kecelakaan yang akan datang pada dunia. Jadi dia mengambil itu, dia bukan Kristen saudara ya. Bahkan latar belakangnya ketika saya cek itu, dia ayahnya itu rabi Yahudi. Ya. Nah, jadi menggambarkan itu akan membawa kecelakaan gitu ya. Nah, dia itu mendirikan Gottman Academy yang terkenal sekali mengklaim meneliti ribuan pasangan. Jadi dia melakukan riset kajian terhadap ribuan pasangan gitu ya. Nah, yang membuat dia populer adalah dia membuat klaim bahwa kalau dia mengkonseling, menganalisis, itu bisa memprediksi pasangan ini cerai apa tidak sebesar lebih dari 90% kesuksesan prediksinya. Misalnya ya setelah diteliti oleh dia, oh ini kayaknya bakal cerai gitu ya. Atau oh ini kayaknya bakal langgeng. Nah prediksinya itu, klaimnya itu 90% lebih. Jadi itu bahasa populernya, itu membuat orang-orang tertarik kan, lalu konseling di situ karena itu akan membuat mereka bisa mengetahui relasinya baik atau tidak. Meskipun memang metodologinya juga banyak dipertanyakan. Jadi secara ilmiah ada juga yang mempertanyakan kenapa? Karena yang ribuan itu, orang kan sering pikir, oh ribuan diteliti, berarti ini samplingnya sudah ribuan. Tidak juga, ribuan itu adalah orang yang pernah datang, lalu diteliti, tapi penelitiannya tuh banyak, saudara. Nah, ketika dicek mengenai penelitian prediksi bahwa ini cerai tidak cerai, itu samplingnya di bawah 100 ya dan sebagainya. Jadi pada intinya mereka mengatakan samplingnya kurang sehingga terlalu cepat kalau kita mengatakan 90% dari samplingnya sudah ada, lalu kemudian dikatakan ini akan menjadi sukses dengan seluruh orang berikutnya. Ya kayak saudara kalau ukur baju kira-kira ada 100 yang masuk, belum tentu 1000 masuk semua kan, kira-kira seperti itu. Nah, entah bagaimanapun, memperhatikan ada pro dan kontranya, kita sebagai orang Kristen percaya ada namanya common grace. Bahwa Tuhan juga memberikan hikmatnya kepada orang-orang dunia, termasuk seorang psikolog sekuler seperti John Gottman, ada hal-hal tertentu yang kita bisa melihat ada hikmat Tuhan yang diberikan di situ. Nah hari ini saya tetap akan menganjurkan critical acceptance ya. Jadi kita terima, tetapi kita menerimanya dengan juga catatan-catatan atau hal-hal kritis yang perlu kita perhatikan. Kita tidak langsung mengatakan Gottman kafir membuang semuanya, tentu saja tidak demikian. Karena kita juga menerima teori Pitagoras bukan gitu ya. Dan kita menerimanya dia, tetapi kita menempatkannya dalam seluruh epistemologi Kristen, dan kita juga menerima banyak masukan dari yang lain. Kita tidak mengatakan Aristoteles itu sesat, ya. Kita nggak mengatakan demikian. Nikomasian etik karya dia, Politeia karya Plato semuanya sesat, nggak begitu. Tetapi kita melihat ada keindahan yang Tuhan berikan, tetapi kita juga menempatkannya di dalam kerangka pikir kita. Nah, saudara, jadi kita mengatakan bahwa ada hal-hal yang indah di dalam karyanya dia sebagai orang yang percaya ada anugerah umum dari Tuhan. Nah, Gottman menolong ya misalnya di dalam 4 pola komunikasi yang dia catat ya. Jadi Four Horsemen ini mewakili 4 macam komunikasi yang dia klaim
itu akan sangat merusak dan kita percaya itu betul ya. Jadi ini salah satu indikator kalau dalam relasi itu ada 4 macam komunikasi ini, relasi kita itu lampu merah kira-kira seperti itu. Dan saya percaya setiap kita akan setuju hal itu ya. Nah, 4 penunggang kuda putih atau 4 racun ini apa saja gitu ya. Yang pertama saudara, criticism. Ini penunggang kuda pertama, kritik. Jadi kalau di dalam pola relasi ada kritik terus-menerus, jadi bukan hanya ada kritik ya, tapi kritik sudah menjadi pola, itu relasi dalam bahaya. Ya. Nah, jadi Gottman membedakan kritik dan komplain. Komplain itu mempertanyakan keadaan. Ya. Komplain atau keluhan itu misalnya dia bilang, kok kamu telat terus sih, kok kamu meninggalkan aku sih, kok kamu tidak disiplin sih, ini namanya komplain. Jadi komplain itu pada action ya, kok kamu nggak perhatian, kok kamu tidak membuat catatan akan hal itu, kok kamu mengabaikan dan sebagainya, itu adalah komplain saudara, karena ada faktanya gitu ya. Nah, tetapi kritik itu yang diserang identitasnya. Nah, sebenarnya prinsip ini saya juga sudah pernah ajarkan ya, jadi don't hit the person, hit the problem, misalnya itu saya pernah bicara begitu di dalam komunikasi. Nah, jadi kritik itu menyerang identitasnya, jadi misalnya bukan kok kamu ini ya kurang memberikan perhatian, jadi alih-alih begitu dia mengatakan kamu itu memang egois. Ya, jadi yang diserang adalah orangnya gitu ya. Nah, jadi kalau satu relasi isinya selalu adalah menyerang orang, mempertanyakan orang, lalu kemudian menyakiti orang, sudah pasti ini relasi yang dalam bahaya. Nah, jadi ketika dia misalnya menganalisis ya, oh ini kok polanya kok serangan-serangan gitu ya, dikit-dikit diserang orangnya, dikit serang orangnya. Antidotnya apa? Dan dia mengajarkan antidotnya itu adalah gentle startup. Jadi gentle startup itu adalah memulai percakapan dengan lembut dan menggunakan istilahnya adalah I statement. Statement dimulai dari kata I. Jadi statementnya gini saudara, saya titik tentang titik dan saya membutuhkan titik. Sekali lagi ya, dimulai dari saya, lalu kemudian titik, ini apa yang saudara rasakan, tentang titik, kejadiannya apa, dan saya membutuhkan apa yang saudara harapkan, titik. Sekarang kita lihat ya, contoh, orang pulang telat ya, dasar egois, nah, ini kan sudah kritisisme. Kenapa pulang malam terus? Nah, ini kritisisme. Ya. Diganti saya titik, saya cemas. Ya. Kenapa kalau kamu pulang larut? Apa harapanmu? Bisakah lain kali memberi kabar dulu? Ya, jadi saudara lihat ya, sama-sama mengungkapkan hal yang sama dengan dua nuansa yang sangat beda. Egois, kenapa pulang terus? Nah, diganti dengan saya cemas kalau kamu pulang malam. Bisakah memberi kabar dulu? Ya, ini namanya I statement gitu ya, saudara ya. Nah, contoh berikutnya, dasar tidak peduli, nah, serang ya, rebahan aja terus. Ya. Diganti apa? I statementnya apa? Saya kewalahan. Kenapa? Menjaga anak sendirian sambil mengerjakan tugas rumah tangga. Harapanmu apa? Bisakah menolong saya? Ini namanya I statement, saudara. Ya. Nah, jadi kalau kita dengar ini kan bagus ya gitu. Ini sesuatu hal yang baik gitu ya. Tetapi
bagi orang Kristen, ini kan disebut sebagai manajemen konflik ya. Ini penting tapi tidak cukup. Ya, jadi kita bisa belajar menata. Nah, suatu hari saya pernah ngobrol dengan seorang yang mengalami konflik, lalu saya tanya, apa yang dilakukan? Ya kami pergi ke konselor, kami sudah pergi ke konselor pernikahan good. Apa yang diajarkan? Dia ngomong gini. Oh, itu namanya manajemen konflik, Bu. Ya, that's good, tapi not enough. Sayangnya dia menjawab, buat kami itu enough, ya wes gitu. Ngapain cari saya gitu kan ya. Buat kami itu enough, buat kami. Saya bilang itu bagus, tetapi belum cukup. Oh, buat saya sudah cukup. Itu menata percakapan supaya bisa lebih baik. Pertanyaan saya, saudara, ya, orang ketika ngomong dasar egois, itu kelihatan berasal dari objektivitas netral atau dari emosi? Dari emosi. Ketika mengubah menjadi saya merasa, ya, saya kewalahan karena membesarkan anak sendirian, bolehkah minta tolong? Kira-kira gampang apa tidak, saudara? Tidak gampang. Jadi pelatihan ini adalah pelatihan yang baik, pembiasaan ini pembiasaan baik. Tetapi saya percaya ketika orang mengucapkan kalimat itu, emosinya tidak netral loh. Dia penuh dengan kemarahan, dia penuh dengan luka, dia penuh dengan sakit. Nah, ketika dia menutup rasa sakitnya itu dengan belajar lebih rasional dan menggunakan kalimat yang baik, it's good. Itu akan mengurangi konflik. Itu akan sangat mengurangi konflik. Iya loh, saudara. Orang udah meskipun emosi, tapi kalau bilang boleh nggak minta tolong, orang juga nggak akan tersulut gimana kan. Tapi dikatai dasar kamu, oh, tambah meledak gitu. Jadi manajemen konflik itu juga sudah bagus, makanya saya bilang itu baik. Karena toh kita juga perlu belajar mengungkapkan dengan lebih baik. Tapi itu tidak cukup. Kenapa? Karena problemnya ketika kita suka mengkritik, kita itu orangnya sedang melakukan yang namanya dalam hati kita self-righteous. Kita tuh merasa diri kita benar terus. Iya kan? Emang gue yang salah, lu yang salah, dan sebagainya. Kita selalu self-righteous. Nah, karena kita self-righteous, maka kita menyerang, saudara. Dan kenapa kita marah? Karena kita merasa disalahkan. Ya, saya nggak bisa kalau disalahkan terus. Saya harus marah, saya harus menyerang, begitu kan? Nah, jadi hal yang baik, tetapi kita melihat tidak cukup karena ada self-righteous, karena ada pride. Maka salah satu hal yang kita perlu belajar juga adalah di masing-masing pihak itu belajar adanya humility, kerendahan hati. Bahwa saya tidak selalu benar, saya juga bisa salah. Ya, saya bisa salah dan saya juga mengakui orang lain salah. Dan saya juga bisa menjadi pertolongan buat orang lain. Ya, saya selalu mencoba mengajarkan kan, ketika kita menunjukkan orang lain itu salah, apalagi misalnya itu teman atau pasangan kita, apakah kita itu menjadi hakim, judgmental, atau kita bersedia memberikan bantuan? Misalnya kayak begini, saudara, kamu sering telat, apa aku perlu bantu untuk ingetin dulu untuk pembiasaan? Jadi kita juga memberikan solusi, saudara, dan kita juga kalau perlu belajar berkorban juga gitu. Solusinya apa gitu. Nah, sehingga ketika kita melihat ada orang lain salah, ketika dia mau membuka diri, dia tidak merasa diserang dulu. Dia tidak ada defense, dia buka dulu defense-nya dengan cara apa? Karena kita menyatakan itu dengan kerendahan hati kita. Bukan saya benar, kamu sekarang saya hakimi, bukan. Saya sama kamu ini sama-sama pendosa. Nah, sekarang saya mau menolong kamu dengan kerendahan hati. Nah, ketika pasangan kita juga belajar rendah hati, itu kita belajar sama-sama, iya ya kalau aku diingetin gini kan aku defense terus, kenapa? Karena pride saya tinggi. Ya. Orang yang menyerang juga pride, yang diserang juga pride, maka satu menyerang, satu defense. Gitu kan. Nah, jadi manajemen konflik perlu, lalu kemudian I statement juga perlu, kita boleh melatih. Tetapi kalau self-righteousnya nggak didandanin, kita hanya sekedar untuk memoles, saudara, tidak mendandani yang dalam. Ya. Konflik itu terjadi terus, cuman kita mengurangi konflik saja. Ya, tapi mengurangi konflik lebih baik daripada konflik gede kan, kira-kira seperti itu. Ya. Jadi jangan ekstrim, tidak ada gunanya sama sekali. Itu munafik, enggak juga, ada tempatnya, cuma enggak cukup.
Karena hatinya juga perlu didandani. Nah ini penunggang kuda pertama, racun pertama, yaitu mengenai criticism. Yang kedua, John Gottman mengatakan contempt atau menghina. Nah, kritik itu menyerang misalnya motivasi dan sebagainya. Contempt ini lebih lagi. Contempt ini bukan cuma menyerang orang, tapi betul-betul sudah menghancurkan martabat. Menghina orang. Kamu egois, itu nyerang orang. Tapi mengatakan, maaf kata, kamu bego. Wah sudah, itu sudah menghina. Saudara ada nggak yang seperti ini? Ada loh, ngata-ngatain kayak begini. Bolot, tell me. Gitu. Waduh, gitu. Kasar banget gitu. Suami nggak berguna kayak kamu. Aduh, apa nggak hancur tuh hati suaminya. Manusia nggak berguna kayak kamu. Pulang aja sana, balik sama orang tuamu. Ya, kamu kan lintah darat kan, nikah sama aku karena kamu tuh hanya apa? Kamu hanya ngisep daripada ini kan, harta kekayaanku. Itu kan penghinaan sekali saudara. Dihancurkan sehancur-hancurnya. Ya. Nah jadi contempt atau penghinaan. Nah makanya kan saya kadang-kadang kasih nasihat ya. Pasangan yang putus nyambung gitu kan ya. Ya. Kamu kayak begini ya, jangan sampai kamu tuh merendahkan harga diri pasanganmu serendah-rendahnya. Suatu ketika bisa meledak. Orang udah terlanjur jatuh cinta, diputusin, lalu kemudian ngemis-ngemis minta balik cintanya sambil direndah-rendahkan gitu ya. Ya. Apalagi kalau itu laki gitu. Begitu akhirnya menikah, kadang bisa balas dendam loh saudara. Karena dihina, dikonten gitu ya. Jadi merendahkan, ini lebih berbahaya dari kritik saudara. Sindiran, cibiran. Nah kadang-kadang kan kita mengatakan, oh saya tidak menghina secara verbal, tetapi mungkin secara gestur. Senyumnya yang licik, gitu, misalnya kadang-kadang kan nyebelin gitu kan ya. Gestur tertentu, ya. Emang dia begini, memang dia, ya itu kan menghina kan saudara ya, ini gestur gila atau gimana. Memang tuh si begini nih gitu ya. Pi, mami mana? Oh nyari si begini ya. Wah itu kan, jangan sampai kejadian ada yang begitu. Cuman ini fakta ya, pasti ada orang yang mengejek, mempermalukan dengan humor, ya kan. Aduh Pi, capek banget. Capek ya my drama queen gitu. Drama queen gitu kan ya. Capek ya, itu kan halus kan. Oh aku gak bentak loh, aku gak kasar loh. Ya tapi itu nuncep gitu kan ya. Capek ya my drama queen gitu. Waduh, itu luar biasa sekali gitu ya. Oh kamu memang mantap sekali, tukang makan tabungan gitu ya. Itu ngomongnya halus tapi aduh menghancurkan itu. Apalagi kalimat-kalimat si nggak punya otak dan sebagainya. Nah, saudara, kita bicara sebagai pengganggu kehidupan kita. Nah, antidotnya apa? Dia mengatakan, kita kata John Gottman ya, kita harus membangun culture of appreciation. Kita harus menghargai, kita harus belajar respect yang lain, membangun budaya apresiasi. Kita menghargai dia. Nah, maka kita harus belajar, cobalah lihat kebaikannya pasanganmu. Nah saudara ketika saya membaca ini ya, mirip Kidung Agung ya. Nah disinilah saya mencoba, di titik ini, saya mencoba mencari siapa sih Gottman itu, apa latar belakangnya. Karena waktu saya baca, wisdomnya dia itu mirip Amsal sama mirip Kidung Agung. Saudara dalam Kidung Agung saya pernah bicara, itu ada bagian di mana mempelai pria dan wanita itu saling memuji. Dan di dalam tradisi pernikahan zaman dulu, mereka menikah kadang-kadang seminggu, 2 minggu, kalau kaya bisa sebulan gitu kan. Yang mereka lakukan apa saudara? Mereka tiap hari itu saling berbalas Kidung Agung. Jadi pria dan wanita itu dibiasakan melihat kebaikan yang lain dan dibiasakan mengapresiasi atau memuji. Nah, kalau dalam budaya kita pria dan wanita dibiasakan mengkritik, ya, di sini dibiasakan menghargai. Seperti kuda betina dari Mesir, ya, ku umpamakan kekasihku. Jadi jangan
kuda lu, bukan begitu ya, kuda betina dari Mesir. Gitu ya. Sudah kok Pak, saya sudah memperlakukan, saya udah kuda-kudain dia, bukan gitu. Ya, seperti deretan mentimun gigi apa kebalik. Saya sudah ngomong giginya apa kayak kuda, kebalik gitu kan ya. Ya, seperti rambutnya seperti kawanan domba yang turun dari pegunungan Gilead itu apa berombak kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi Kidung Agung itu menyatakan adanya saling melihat kebaikan, saling apresiasi, bukan hanya melihat jeleknya. Misalnya ya, oh ternyata pasangan saya ini sabar. Oh ternyata pasangan saya ini setia gitu ya. Nah, kadang-kadang dalam konseling pernikahan waktu saya tanya saudara, kelebihan pasanganmu itu apa? Baik. Nah itu kan memang standar kan saudara, standar. Iya, saya percaya, tapi baiknya tuh apa gitu. Apa ya? Ya dia baik. Kadang-kadang tuh orang mikirnya lama. Kenapa mikirnya lama? Berarti nggak pernah dipikirin. Ya nggak saudara? Mikirnya lama, coba nanti tanya pasangan. Menurut kamu aku baiknya apa? Ya, mikirnya gitu kan ya. Kadang-kadang dia bisa sebut 3, 4 gitu. Ya, coba saudara pikirkan beberapa, misalnya 5 atau 10 atau berapa gitu ya. Kebaikannya itu apa? Nah, lalu kemudian diingat-ingat ya, sehingga itulah yang menjadi citra. Saudara sadar tidak sadar, secara tidak sadar biasanya satu persatu yang jelek itu ingat terus. Nah, itu nanti secara neuroscience ada lagi tuh, kenapa kok kita lebih ingat yang jelek daripada yang baik. Kalau secara teologis itu manusia berdosa, tapi prosesnya seperti apa itu nanti ada penjelasannya lagi gitu ya. Nah tetapi saudara, faktanya begitu, kita tuh ingat jeleknya. Ketika saya bikin permainan ya, sekarang ini, kamu tulis kebaikan kamu, tulis 1, 2, 3, 4, 5. Wah saudara, ketika nulis kebaikan saudara, sedikit sekali saudara. Ya, tulis kebaikan kamu. Tulis kejelekan kamu, wah banyak. Bisa jadi rendah hati. Iya kan, sungkanlah ngomong kebaikan sendiri gitu kan ya. Sekarang saya balik, oke, sekarang tempel kertas di belakang teman kamu, ya tempel. Sekarang kebaikan, tulis kebaikan teman kamu. Ya, jadi orang lewat gitu ya, pikir, dan juga kejelekan teman kamu. Apa yang terjadi saudara? Jadi orang tuh saling lihat ya, nulis baiknya, nulis jeleknya gitu ya. Ketika diambil tetap banyak jeleknya gitu. Jadi orang juga lihat orang lain lebih banyak lihat jeleknya daripada lihat baiknya. Ini fakta loh saudara, ini fakta seperti itu. Nah, saya percaya Gottman ada nuansa Kidung Agung Alkitab ketika membalik itu. Coba kita lihat, kita belajar ngelihat baiknya pasangan kita lebih banyak dari jeleknya. Pasti ada jeleknya, pasti. Tapi kita jarang memikirkan itu. Ternyata pasanganku itu sebetulnya ya setia loh, ikut aku dari susah, misalnya kayak begitu. Ternyata pasanganku itu ya gak suka barang-barang merek loh. Ternyata pasanganku tuh kalau ada apa-apa lebih mengutamakan aku dari dirinya sendiri dan sebagainya. Itu kan kebaikan-kebaikan saudara. Dan itu diingat. Ya. Nah saudara kan ada hukum namanya hukum ini ya, hukum bejana hati. Jadi kalau misalnya kebaikannya itu lebih surplus dari kekurangannya, itu orang lebih cenderung positif, kira-kira begitu kan. Kalau tabungan jeleknya itu lebih banyak dari tabungan baiknya, lebih cenderung negatif. Saya ambil contoh saudara. Dulu saya pernah bekerja di satu tempat di mana pimpinan itu dianggap kurang baik sama karyawannya, dianggap kurang baik ya. Suatu ketika kita itu pada waktu acara itu mau disediakan makan. Semuanya itu sudah bersuka cita. Wah ini disediakan makan sama pimpinan. Ini makan karena kita khususnya waktu itu saya sama teman-teman itu bikin prestasi saudara. Sehingga mengangkat organisasi itu tinggi. Jadi bos itu puas gitu ya. Waduh ini prestasinya luar biasa. Kita traktir semua karyawan kan bersuka cita gitu ya. Wah
kita bersyukur, sudah ada prestasi, bos merayakan. Apa yang terjadi, saudara? Ketika kita pergi ke tempat makan, prestasi kita itu dihadiahi dengan sayur asem dan tempe. Semua ngelihat gitu kan ya. Dasar lu pelit ya, teman-teman pada bilang begitu. Ya, makan tapi kesel gitu ya. Maksudnya apa? Kita udah kerja keras setengah mati. Kamu katanya mau give thanks sama karyawan. Lu kok ngeliatin kayak begini? Ini mah makanan kita tiap hari. Orang pikir gitu kan. Suatu ketika, saudara, waktu itu bos bilang, kali ini spesial. Makan siang karyawan semua saya sediakan. Apa yang terjadi, saudara? Bos belikan kita 1 paket ayam Kentucky. Di zaman itu, saudara, ayam Kentucky itu termasuk mewah. Sekarang ini kan biasa aja gitu ya. Tapi waktu saya kerja itu, paket ayam Kentucky termasuk mahal dan termasuk mewah, ya kan? Tidak seperti sekarang fried chicken di mana-mana gitu kan ya. Nah, ketika muncul, saya kan mau lihat reaksi teman-teman kayak apa kan? Maksudnya, ini loh makanan lebih mahal. Kamu kalau pergi ke warung 1.000 kenyang, Kentucky mesti 5.000 loh 1 paket loh. 5 kali lipat dari makanan kita biasa. Ya. Apa kata mereka, saudara? Mereka bilang gini, pasti ada maunya. Kenapa kasih kita makanan enak? Saya senyum-senyum, memang nggak pernah bisa beres gitu kan ya. Dikasih sayur asem salah, dikasih makanan mahal juga salah gitu. Ya, pasti ada maunya nih, habis ini kita digini, jangan-jangan habis ini kita nggak naik gaji gitu. Ya, sogoannya pakai ini gitu. Kenapa begitu, saudara? Karena tabungan negatifnya lebih banyak dari tabungan positifnya. Sampai saya pikir kadang-kadang ini orang mati buat dia juga, ada apa dia mati buat saya gitu kan ya. Paling dia memang sudah bosan hidup gitu ya. Apapun jadi salah, saudara. Nah, jadi poinnya adalah ketika kita sudah tidak lagi memupuk kebaikan. Nah, manusia kan sering begitu, saudara. Kita tuh tidak melihat manusia sebagai zebra. Sayangnya begitu. Manusia tuh zebra, saudara. Ada hitamnya, ada putihnya. Ada benar, ada salahnya. Setiap kita tuh begitu. Tapi kita kalau melihat orang tuh sudah ada positif, kita tidak mau lihat negatifnya sama sekali. Buat kita dia tuh orang suci gitu. Tidak pernah salah. Salah pun kita ampuni. Iya kan? Tetapi kalau sudah ketemu tanda, orang Jawa bilang kecantok sama satu orang, hitamnya, kita ngelihat dia tuh benar-benar penjelmaan iblis gitu. Diceritain baiknya pun tidak bisa terima. Ya. Nah, kadang-kadang saya tuh kalau ketemu orang ya, kadang-kadang kan ada, kita ketemu sama-sama punya pengalaman ketemu orang yang ngeselin gitu, saudara. Ya, nah kadang-kadang kan orang cerita, gini nih, saya kan belajar doktrin percaya bahwa manusia itu ada anugerah Tuhan, nah, ya, namanya juga begitu. Kadang-kadang saya memang kalau bicara gitu, saya bicara positifnya, saudara. Ini orang gini-gini, tapi ya dia begitu. Biasanya habis itu kita langsung dimusuhin. Lu ya gitu kan ya. Ya, saya pernah ketemu satu murid ya. Bapak tahu nggak guru itu? Kenapa gitu? Kita disuruh ngumpulin buku 1 kelas. Novel. Ternyata novelnya dijadiin koleksi dia. Pantes bukunya banyak banget gitu. Iya sih, cuman kan dia mendorong literasi, kamu gimana pun juga kamu baca buku. Bapak pembela orang itu ya kan begitu kan ya. Nggak, maksudnya ya gimana ya, dia memang problem, cuman kamu lihat bagusnya dia gitu. Itu guru nggak pernah gini, yang guru yang satu baik. Yang guru satu itu gaul sama kamu. Tapi dalam masalah pengajaran, konten, guru yang ini lebih bagus loh. Jangan bela dia kan begitu kan ya. Maksud saya, poin saya adalah begini, nah kamu kadang-kadang mesti lihat manusia nggak selamanya hitam loh. Kadang kan ketemu orang gitu, Pak Ivan tahu nggak manusia itu? Tahu gitu. Dia tuh begini, penjelmaan iblis kan gitu. Tapi begitu kayak bilang, enggak loh Pak, enggak loh Bu. Coba lihat sisi yang ininya loh. Dia tuh ada begininya juga. Ah, itu mungkin pura-pura gitu kan. Iya. Nah, ini fakta, saudara. Kita tuh manusia yang seperti itu. Nah, kalau kita ketemu sama orang dan sangat negatif, ya, maka di sini diajarkan kita juga harus belajar untuk melihat sisi positifnya orang itu. Latihan bersyukur untuk satu kebaikan pasangan tiap hari. Saya kira latihan yang bagus juga ini ya. Gottman mengajarkan jangan cuma puji dia di depan orang, tapi di rumah tuh belajar untuk bersyukur, mengungkapkan terima kasih pada pasangan. Nah ini kan baik ya.
thank you ya sudah jaga anak dengan baik. Ya, thank you ya, selama ini nggak pernah rewel nemenin aku, meskipun aku suka rewel, misalnya gitu kan ya. Itu kan apresiasi gitu ya, thank you ya sudah doain aku, thank you dan sebagainya gitu. Nah, mengungkapkan bukan sekedar kekesalan saudara, mengungkapkan rasa syukur, rasa terima kasih secara positif pada pasangan ini, pasangan kita. Thank you ya, selama ini sudah sangat lelah demi aku dan sebagainya. Nah saudara, prinsip ini indah tentu saja, baik dan juga sangat kidung agung. Makanya tadi saya searching dan ternyata Gottman menurut salah satu sumber dikatakan dia punya latar belakang Jewish, entah papanya atau apanya itu rabi. Ya, sehingga dengan demikian tradisi Kidung Agung dan Amsal tentu saja akrab, meskipun dia melakukan ini, mengatakan ini saya tidak kitab suci dan sebagainya, tapi namanya pengaruh itu sangat terasa, saudara ya. Nah, jadi di sini ada kerinduan untuk mengapresiasi. Ini indah, saudara. Tetapi bagaimana dengan Injil? Nah, Injil itu mengajar kita untuk mengasihi pasangan, saudara ya. Kita harus belajar mengasihi pasangan. Kita harus belajar melihat keindahan juga. Tetapi ada saat, saudara, di mana kita benar-benar tidak bisa melihat keindahan pasangan kita. Ya, mungkin pasangan kita sedang jatuh dalam dosa dan sebagainya. Tetapi pada waktu itu, Alkitab tetap mengajarkan kita untuk menerima dia meskipun dia sedang lemah. Bedanya di situ, saudara. Jadi kalau memang pasangan kita itu punya banyak kelebihan, pasangan kita itu memang ada prestasi, menemukan kelebihannya itu gampang, saudara. Tapi ketika pasangan saudara sedang jatuh, kesulitan keuangan, sedang tertekan, penuh kemarahan, penuh kekhawatiran, itu akan mempengaruhi seluruh pola komunikasinya dia. Dan saat itu mungkin dia menjadi orang yang tidak menyenangkan buat kita. Nah, mau dipikir-pikir baiknya apa, lagi jelek semua, misalnya kayak begitu. Masa kita mau menipu diri gitu ya? Masa kita cuma ngomong thank you ya, kenapa? Nggak bunuh diri, apa itu? Ya udah bisa, memang sedang lemah kok gitu kan ya. Nah, ketika kita menghadapi orang demikian, Injil memberikan kekuatan kepada kita, Injil memberikan satu topangan dalam hati kita untuk belajar mengasihi dan menerima, mengapresiasi, meskipun dia sedang di dalam kondisi yang lemah. Saya mengasihi engkau bukan pada waktu engkau mempunyai sesuatu yang dikasih, karena demikian Tuhan mengasihi aku. Pada waktu aku lemah, aku durhaka, aku menjadi jauh dan menjadi seteru Allah. Aku dikasih oleh Tuhan. Maka meskipun sulit, aku belajar dengan kekuatan Tuhan untuk mengasihi kamu. Waktu kita beda pendapat, saudara. Kadang dalam relasi itu ada beda pendapat yang cukup krusial ya. Ya gimana kita bisa melihat kebaikannya? Dia ngeyel, saudara gitu. Tetapi kita belajar untuk mengasihi dia, menerima dia waktu beda pendapat. Mengasihi dia waktu dia sedang jatuh dalam dosa, lagi keras kepala, lagi mungkin lemah, lagi apa gitu ya. Kita belajar menerima dia waktu dia tidak memenuhi ekspektasi kita. Ya. Saya ketemu satu orang ibu yang saya salah nikah. Ya. Dia tidak bisa terima pasangannya. Saya tanya kenapa Bu, kenapa Anda merasa salah nikah? Saya tuh pengen hidup yang begini, kenapa hidup saya susah? Loh gitu. Ya enggak heran kamu susah terus. Gitu. Ya. Saya tuh pengennya begini, kenapa begini? Saya pengennya begini, kenapa begini? Ya pertanyaannya adalah ibu, Tuhan waktu menempatkan ibu, ini adalah suami pilihan ibu. Dan bagaimanapun juga, salah satu hal yang menjadi problem adalah ekspektasi ibu itu benar apa enggak. Ya. Karena kalau kayak begini, tujuan hidup Anda adalah kesenangan. Dan Tuhan tidak pernah janjikan semua itu. Ya, saya lihat suaminya juga orang baik. Suaminya juga seorang pejuang. Tetapi yang menjadi masalah saudara-saudara sekalian, dia tidak bisa memenuhi ekspektasi ibu tersebut. Nah, jadi kita belajar menerima, kita belajar mengapresiasi, bahkan ketika ekspektasi kita itu tidak dituruti. Wah, ekspektasi, saya harus begini, maunya begini, begini.
Jadi Alkitab mengatakan bukan hanya sekedar apresiasi, tapi honor, hormatilah pasanganmu. Dihormati, saudara. Nah, kenapa kita menghormati? Petrus mengatakan kita belajar menghormati karena kita harus menghormati Tuhan. Jadi kita menghormati pasangan karena kita menghormati Tuhan. Dan pasangan kita adalah peta teladan Allah. Jadi membangun budaya syukur, budaya hormat, ya kan? Bahkan pada waktu pasangan kita sedang dalam tidak kondisi ideal. Ya. Karena itu fakta, saudara. Gampang untuk menemukan kelebihan pada waktu yang menyenangkan. Tapi ada waktu-waktu di mana kayaknya kok susah ya. Tapi meskipun susah, saya dipanggil oleh Tuhan untuk menghormati. Saya dipanggil oleh Tuhan untuk mengasihi. Saya dipanggil oleh Tuhan untuk tetap menerima. Itu adalah momen yang sulit. Tetapi ketika kita bersandar pada Tuhan, kita akan diberikan kekuatan. Yang ketiga, saudara, defensiveness. Nah, bagi Gottman ini adalah sikap membela diri terus-menerus. Ya sudah pasti, saudara. Ketemu pasangan model kayak begini, ya menyebalkan. Selalu membela diri. Jadi dia tidak mampu mendengar kesulitan orang lain. Dia pasti akan defense. Dia sibuk menyelamatkan citra dirinya. Misalnya kita ngomong sama orang ya. Kok kamu telat terus sih bro? Gitu kan ya. Kamu gak tahu jalanan macet. Gitu kan, misalnya begitu. Memang kamu tinggal di mana? Di depan. Gitu kan ya. Lah kok macet bro? Gitu. Kamar mandi tadi macet. Adekku itu loh, lama mandinya gitu. Ya, dan sebagainya kan. Selalu ada alasan. Ya, selalu ada alasan. Ya. Anak sekolah. Kenapa kamu telat? Bapak tadi waktu masuk itu ya, ngantre loh Pak. Satpamnya nih enggak benar, satpam yang salah gitu. Iya kan? Kenapa kamu telat? Liftnya macet Pak gitu. Ya naik tangga lah, cuma di lantai 2. Ya. Ini gara-gara maintenance nih Pak, bermasalah nih Pak. Ya. Semua disalahkan, gitu ya. Nah kalau perlu, ya kamu yang salah. Gitu. Saya pernah ceritakan salah satu hal yang paling saya gak bisa percaya adalah ketika saya menegur seorang yang sedang berdosa karena berzina, dia menyalahkan saya. Saya jadi bingung gitu. Apakah benar Anda begini, saya mendengar kisah ini. Kalau Anda benar, Anda harus mengaku dosa di depan Tuhan. Ya. Apa yang dia lakukan, saudara? Iya, betul. Tapi, nah ini artinya membela diri. Iya betul, tapi, gitu kan ya, defense kan. Defense-nya macam-macam. Iya aku salah, tapi siapa sih di dunia ini yang nggak kayak begini? Itu sebenarnya membela diri, saudara. Iya kan? Iya aku salah, tapi dibanding aku kan lebih banyak yang ini. Ada satu orang ketika ditegur, ya memang aku begini. Tapi lebih banyak, Pak Ivan tahu nggak? Di GRI berapa banyak yang lebih parah dari saya? Saya bilang, saya nggak ada urusan sama mereka, saya lagi urusan sama kamu kok. Pak Ivan tahu nggak? Itu problem, nggak usah tunjuk, udah sekarang saya bicara sama kamu. Gitu. Kamu salah nggak? Saya udah bilang saya salah, tapi, nah itu defense saudara. Iya. Kamu berdosa gak? Saya berdosa. Tapi siapa sih manusia tidak berdosa? Ya, waktu saya cerita itu ya, seorang bapak tuh kebanyakan defense. Kebanyakan defense. Pak Ivan gak ngerti saya, ini lagi defense ini. Saya gak lagi defense, gimana sih Pak Ivan? Saya menjelaskan, ya ini lagi defense gitu. Ibu tolong Bu. Perasaan ibu seperti apa? Saya tuh begini, gini. Nah, Bapak ngaku salah enggak? Saya udah bilang Pak Ivan, saya ngaku salah. Tapi kan kelakuan dia, nah stop. Tapinya di stop. Jadi Bapak ngapain? Saya ngaku salah. Tapi, jangan tapi. Salah Pak? Salah. Sudahlah salah. Kalau maunya Pak Ivan saya salah, ya saya salah. Lah. Tetap bela diri gitu. Saudara lihat ya, manusia berdosa kecenderungan seperti itu, defense terus gak habis-habis. Ya, jadi itu model-model defense ya. Pertama mengaku salah, tapi merelatifkan dengan seluruh manusia di dunia kayak begini. Ya, jadi akhirnya dia merasa sebetulnya dia sedang membenarkan diri sendiri. Itu sedang defense, saudara. Ya.
ketika saya melatih sistem komunikasi ya dalam satu keluarga ya, itu kata tapi itu muncul. Saya bilang, coba Pak, kata tapi berhenti. Iya Pak Ivan, tapi sorry Pak Ivan gitu ya. Udah otomatis ya Pak ya. Selalu tapi ya gitu kan ya. Jadi ketika ngomong saya punya problem ini, tapinya stop dulu. Itu urusan nanti. Ya, apa sulitnya mengakui bahwa memang saya salah. Kata tapi itu untuk menyelamatkan citra, Saudara. Jadi dia lebih sibuk menyelamatkan citranya ketimbang mengakui kebenaran dan bertumbuh. Ya. Kamu juga begitu? Nah, ini teknik membela diri dengan menyerang yang lain. Seorang anak dinasehati oleh mamanya. Kamu, saya lihat ya, suka males baca Alkitab. Memang papa sama mama enggak males baca Alkitab? Ya. Jadi anak ini merasa sebelum orang menasehati dia, seluruh dunia harus positif dulu. Ya. Kenapa selalu aku? Sehingga akhirnya dengan pembelaan diri itu menutup ruang untuk pertobatan, ya, serangan balik, mencairkan situasi, itu adalah cara-cara untuk kita defense, ya. Nah, jadi alih-alih melakukan serangan balik atau playing victim juga menarik nih, Saudara. Ya, kalau dituduh kamu gini ya, iya memang aku yang salah, kelihatan ngaku Saudara ya. Tapi ini sebetulnya sedang defense. Semua salah aku, ya memang aku salah gitu. Saudara kan ngerasa kayaknya ada sesuatu yang tidak beres deh gitu kan ya. Ya kan? Memang aku, seluruh dunia memang aku yang paling terkutuk, itu kan maumu gitu. Apa yang salah ya? Kok kayaknya ngaku tapi kok serem gitu kan ya. Karena dia sedang tidak ngaku, dia sedang membela dirinya. Ya, atau ada yang mengalihkan isu, gitu ya. Kamu kayak begini ya, gini, pada waktu itu ya, gitu, politik Indonesia, gitu kan ya. Ini yang terkenal kan Yohanes pasal 4 kan. Ya, ibu yang 5 orang itu bukan suamimu. Wah, luar biasa. Guru, saya ada pertanyaan teologis, kita harus menyembah Tuhan di mana nih? Di gunung ini atau di situ, gitu kan ya. Luar biasa ya mengalihkan isu gitu. Tapi Tuhan Yesus tetap jawab. Dan jawabannya kembali lagi ke fokusnya, kamu perlu air hidup. Ya. Nah jadi antidotnya katanya kita mesti belajar, kata John Gottman, cobalah belajar take responsibility. Gottman mengatakan ketika kamu dituduh, coba carilah, mungkin ada satu poin yang benar, akui dulu itu, nggak usah ngaku semua. Tapi paling enggak satu poin itu akui. Ya. Kamu tuh gini ya, gini. Ya, memang sih aku ini, yaitu. Sudah, kamu enggak usah bahas yang lain. Satu poin yang kamu rasa kamu benar, kamu take responsibility di situ. Ya, bagian kecil yang benar. Jadi jangan tolak semuanya. Ya. Misalnya, kamu lupa ya janjimu ya. Kalau defensif, aku kan sibuk. Itu kan juga demi keluarga kita. Istrinya bingung gimana jawabnya ya gitu ya. Benar juga sih, dia sibuk demi keluarga kita. Tapi kayaknya ada sesuatu yang ganjel nih. Kayaknya dia lupa melulu deh gitu kan ya. Ya kan? Tapi udah dijawab gitu orang susah jawab gitu kan. Diajari sama Gottman, jangan gitulah. Ngomong, sorry ya aku lupa. Mestinya aku info dulu ya kalau aku sibuk. Saya gitu. Dia nunjukin bahwa dia memang sibuk, tapi juga dia tidak menyangkal bahwa dia memang lupa. Sorry ya, aku harusnya info dulu kalau aku sibuk. Kamu kasar sekali ya. Kamu tahu nggak kenapa aku kasar gini? Gara-gara omonganmu pedes. Nah ini serangan balik. Ya, itu kita kayak begitu itu refleks cepat banget loh saudara. Bales orang, bela diri, alihkan, itu kadang-kadang refleks. Nah bagi saudara yang refleks, perlu latihan, tenang dulu gitu, jawabanku ini kayak apa gitu. Ya, Gottman mengatakan, ya jangan langsung defense, sorry ya, dalam hal ini kayaknya aku tadi marahnya berlebihan. Ya, dia memang tadi marah, tapi
marahnya dalam hal ini berlebihan. Nah, sekali lagi saudara, itu baik. Terlihat mudah, tapi sebetulnya kan enggak gampang ya. Karena problemnya sama saudara, problemnya tuh gini, kita itu problemnya sama ego. Kenapa kita defense? Itu karena kita ego. Nah, jawaban tersebut sebetulnya adalah kompromi ego, bukan? Kita tetap jaga ego kita, tapi ya tidak mau ribut, maka kita ngaku ada salahnya. Motivasinya kan begitu. Ini namanya manajemen konflik. Ya kan? Kamu ya tukang telat. Sorry ya, aku orangnya memang teledor. Wah, ego kita hancur. Lu teledor ya gitu. Tapi mengatakan, sorry ya, aku memang sibuk banget sih, tapi aku memang lupa nih. Gitu. Nah, itu menyelamatkan muka kita, tapi juga sekaligus memberikan ruang untuk tidak konflik. Kira-kira kan win-win kan, gitu ya. Kamu itu loh pelit banget. Masa keluar kayak begitu aja nggak mau? Bukan mengatakan pelit, lu yang boros gitu. Nggak begitu. Gitu. Aduh sorry ya. Memang aku kelihatan pelit padahal aku sedang berbijaksana mengelola keuangan. Jaga ego juga, cuman nggak mau ribut. Kan intinya begitu saudara ya. Nah, jadi memang kelihatan gampang, tapi karena problemnya ego juga sebetulnya memang nggak gampang saudara. Nah, kekristenan sebetulnya menuntut lebih radikal dari itu. Karena problemnya ego, maka dalam kekristenan itu ada namanya culture of confession. Ya, mengaku bahwa memang ada salah. Jadi kalau memang dituduh, kita tuh melihat bukan hanya ambil sedikit, tapi kalau memang kita salah, kita berani mengakui, ya memang saya salah. Kenapa saudara? Karena kita belajar bukan self-justification. Justification kita by faith to Christ. Jadi mengakui bahwa saya salah itu tidak menghancurkan identitas saya. Tidak hancur saudara. Bahkan ketika saudara, lu tuh begitu ya? Iya memang gua salah. Identitas kita nggak hancur. Kenapa kita defense terus? Karena kita belajar dari dunia saudara. Kalau saya ngaku salah, saya hancur. Ini keluarga loh saudara. Saudara memang jangan sembarangan ngaku salah di depan orang, di depan umum. Kan bukan begitu juga. Tapi ini sama keluarga. Yang sama-sama mengenal Tuhan Yesus. Identitas kita itu bukan pada kesuksesan kita atau tanpa celahnya kita. Tapi dalam Kristus. Sehingga kita bisa membuka sisi-sisi yang memang kita lemah. Tanpa harus menggantungkan identitas. Saya ambil contoh saudara. Ngobrol sama satu orang rekan. Rekan ini bilang, wah Pak Ivan, jadi saya harus ambil keputusan nih gitu. Iya dong ambil keputusan. Pak Ivan aja yang ambil keputusan. Loh boleh nih. Kalau boleh tak ambil keputusan sekarang langsung loh gitu. Karena kalau enggak gini enggak jalan-jalan. Tapi kalau yang ngambil keputusan Pak Ivan kan enggak bagus. Ya betul enggak bagus karena itu bukan bagian saya. Kalau kamu enggak berani, tak ambil keputusan. Karena ini harus jalan. Ya, saya kemudian sedikit pancing. Kenapa ya kok enggak diambil keputusan? Kenapa begitu lama ya? Dia bilang saya masih pikir-pikir. Karena ini kalau misalnya enggak jalan, saya kan dicap gagal. Loh, saya bilang gitu. Berarti kamu lempar ke saya, maksudnya biar yang gagal saya gitu. Iya, saya soalnya enggak berani, nanti dicap gagal. Ya. Lah Pak Ivan gimana? Kalau dicap gagal gimana? Ayo. Gitu. Ya. Jadi menurut saya adalah ambil keputusan sekarang. Ya, buat dia tunggu dulu ini susah karena saya ambil keputusan A itu bisa salah, ambil keputusan B bisa salah gitu. Jadi dia sedang pertimbangkan gitu. Bapak nggak ambil keputusan juga sudah salah gitu. Harus ambil keputusan. Tapi kalau keputusan nanti gagal gimana Pak Ivan? Pak Ivan kan nanti dianggap gagal. Loh, emang apa salahnya kalau saya dianggap gagal? Emang kita harus sukses terus. Reputasi saya bukan di situ. Saya punya identitas di hadapan Tuhan. Dan saya adalah orang yang bisa berhasil, bisa gagal. Dan kalau memang gagal, tugas saya adalah mengakui dengan terus terang di depan umum bahwa saya gagal. Apa salahnya itu? Saudara misalnya ya, saya ambil contoh pendeta Romi. Pendeta Romeo Maso. Saya ketemu dia lalu bilang, aduh Pak Romi, saya pikir-pikir ya, Pak Romi buka cabang dimanapun ya. Maksudnya dia buka church planting. Sangat diberkati Tuhan ya, sangat bertumbuh ya. Tahu nggak saudara dia jawab apa? Nggak semua loh Pak Ivan, di sini saya gagal, di situ saya gagal. Dia ceritanya gagal.
Enggak semuanya loh, di sini saya gagal, di situ saya gagal, gini. Yang di sini berhasil, tapi yang di sini, waduh saya nggak ngerti loh, Tuhan, saya sudah bekerja sekuat tenaga, Tuhan memang tidak memberikan pertumbuhan, saya gagal di situ. Sudah lihat ya, orang yang sedang dihormati karena, wah Karawaci besar, Bandung berkembang, Bogor berkembang apa. Saya bikin di Malaysia nggak berkembang Pak Ivan, nah dia malah bahasa itu. Lalu apa kita mengatakan, memang Pak Romi gagal dia, akhirnya, ya kan nggak begitu juga kan saudara. Ya kita bisa menerima, memang manusia ya ada berhasil, ada, apa salahnya mengakui memang saya gagal. Iya kan, kita kan percaya kedaulatan Tuhan juga, kalau Tuhan tidak memberkati ya sudah gitu. Demikian juga dalam kehidupan kita, kamu ya begini, ya memang saya begitu. Kamu ya males ya, kita introspeksi, bener loh dalam hal ini saya males loh. Apa salahnya kita menerima ya, fakta itu. Ya. Karena seringkali yang membuat tidak gampang ya problem ego. Problem ego. Ego membuat masalah yang ringan jadi panjang. Berdebat panjang. Cuman urusan apa sih saudara-saudara? Urusan ego kan. Siapa sih yang nggak tahu akar masalahnya apa? Kalau saudara berantem itu loh. Tahulah masing-masing masalahnya apa. Yang bikin panjang apa? Ego kan. Ya. Kamu ya gini, gak bisa. Kita tahu sebetulnya dia ngomong bener loh gitu. Tapi udah tanggung nih ego nih gitu kan. Wah gas terus berantem. Padahal kita udah tahu memang betul saya salah. Ya, jadi ego yang membuat jadi problem. Nah tetapi confession itu belajar bahwa saya belajar untuk menaruh identitas saya pada Kristus. Sehingga menjadi orang yang memang lemah itu adalah sesuatu penerimaan yang paling dasar ya, karena saya diterima Kristus. Jadi belajar saudara ya, jadi kata tapi, kata itu kita buang dulu lah. Iya memang saya salah, tapi, iya memang saya salah karena, ya kan. Nah itu kita buang dulu dan kita pikir, Tuhan kalau memang saya salah, beri saya kekuatan untuk menerima, beri kekuatan untuk confess. Dan sebagai pasangan beri kekuatan untuk forgive, untuk mengampuni, untuk support. Ya. Nah ini yang ketiga saudara. Sekarang yang keempat, yang terakhir, stone walling, membangun pagar dari batu ya, jadi menutup diri. Jadi kata Gottman ada saatnya kadang-kadang orang tuh udah sangat dibanjiri emosi, dia sangat capek. Dia sudah tidak bisa lagi. Kadang saudara ada masalah berantem, capeknya luar biasa. Harus selesai hari ini ya, harus selesai ya, selesaikan masalahnya. Aduh, gue udah capek banget. Maka kita putuslah, saya nggak hadir di sini, saya hadir entah kemana. Dia diam aja, dia udah sangat lelah sekali. Dia diam, dia pergi, mematikan respons. Ya. Ada satu pasangan yang berkelahi terus sudah puluhan tahun. Ya. Lalu kemudian ketemu saya, ya saya anjurkan berapa hal, lalu kemudian nggak ketemu. Sebetulnya dia sebelum pulang mau minta izin, Pak boleh nggak saya udah terlalu capek, kami pisah sementara waktu. Saya bilang sementara waktu untuk akhirnya menenangkan diri ya boleh. Mereka pisah sementara waktu. Lalu kemudian berapa bulan kemudian ketemu saya lagi, dia bilang Pak kami sudah membaik. Wah puji Tuhan nih, ada apa nih, ada pertobatan kah atau apa gitu ya, kami sudah sangat membaik. Pak Ivan ingat ya yang terakhir kali kita bilang minta sementara waktu, iya sekarang udah samaan kan, kita nggak samaan Pak, justru kita mau ngomong boleh nggak diperpanjang gitu. Maksudnya jadi baikan karena, iya baikan karena kita nggak ketemu Pak gitu. Itu mah bukan baikan gitu ya. Saya bilang Pak, yang namanya baikan itu ketemu jadi lebih baik. Ini mah semua orang juga bisa Pak gitu ya. Nggak usah ketemu, ya kan? Saya ketemu sama pendeta Ivan Raharjo. Van, menurut kamu problem kita apa ya Van ya? Dipikir gitu ya. Aku sebagai pimpinan problemnya apa? Ya pikir, nggak ada problem Pak, Ko Ivan gitu. Ivan Raharjo itu loh. Menurut kamu nggak ada problem ya Van? Nggak ada problem. Kok bisa Van gitu? Iya. Menurut aku nggak ada problem karena kita jarang ketemu kok Ivan gitu.
Itu problemnya, Van. Problemnya kita nggak pernah komunikasi, Van, berarti ya gitu. Ini problem, gitu. Bukannya nggak ada problem gitu. Nggak pernah ketemu, dia polos banget. Kayaknya kita nggak pernah ketemu, Pak Ivan, jadi nggak ada problem. Itu problem saya gitu kan ya. Saking sibuknya nggak pernah ketemu gitu. Iya, jadi nggak bisa, udah ada apa-apa kok. Begitu sudah kumpul bareng lah, itu mungkin banyak problem. Dan itu biasa. Sehingga kadang-kadang saudara ada orang yang takut problem, dia nggak berani terlalu dekat sama orang. Dia sangat tidak berani dekat sama orang karena dia tahu begitu sudah dekat sama orang, ya itu nanti ceritanya akan jadi banyak problem. Jadi dia manage jarak, tidak berani terlalu kenal. Saya kira itu juga tidak baik ya. Nah, stonewalling itu karena sudah terlalu capek, dia membuat jarak, dia diam, dia pergi mematikan respon atau membuat orang tuh ngomong sama tembok aja, nggak sama dia. Nah, ini kelihatan tenang, tapi sebetulnya dia sedang menarik diri, dia tidak hadir di situ. Nah, jadi misalnya kalimat-kalimat kayak, sudahlah gitu ya. Bodoh amat, nah, ini kan stonewalling ya, bodoh amat, udah terserah lu mau ngomong, mau ngamuk lah, bodoh amat gitu ya. Emang gue pikirin. Saya ketemu satu orang bapak yang sudah betul-betul emangnya gue pikirin. Dan waktu itu saya tantang, Pak, mulai pikirin si ibu. Kamu harus belajar hadir. Ya, saya bisa memahami, saya bilang sama ibunya, Bu, Anda tidak fair sama bapak. Kenapa bisa dia sangat lelah? Karena ibunya ini sebetulnya perlu ditolong. Dia itu tidak bisa meninggalkan semua lukanya yang lama. Jadi puluhan tahun yang lalu dia pernah luka, sehingga kalau suaminya bilang, Pak, saya naruh gelas salah aja, Pak. Waduh, itu 1 hari penuh, Pak. Nah, saya bilang sama ibu, Bu, ibu rasa wajar nggak marahnya? Nggak wajar, Pak. Yang ibu marahi siapa? Dia pikir, orang naruh gelas salah loh, Bu, ceritanya cuma seharian. Ibu marahin apa aja? Iya, Pak, saya perlu minum obat, bukan obat gitu ya, bukan obat. Tapi mulai dulu dari kita bangun kesadaran pelan-pelan, itu nanti urusan lain, masalah obat dan sebagainya. Tapi pertanyaannya adalah, ibu sekarang kompulsif kan? Kompulsif karena apa? Ibu kompulsif karena sesuatu yang bukan Bapak, itu harus disadari dulu. Marah Anda tuh marah yang tidak wajar. Anda sedang memarahi siapa? Kenapa? Ada apa? Apa yang membuat Anda luka dan sebagainya. Ya. Nah, saya bicara sama bapaknya, Pak, Anda menutup tembok, tidak akan menyelesaikan. Sekarang ibu sudah saya katakan buka tembokmu, yaitu apa? Masa lalumu harus dikubur. Kamu harus menghadapi Bapak here and now. Nah, Bapak juga harus membuka itu, mempersilahkan ibu masuk. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi kita kadang-kadang juga mesti memahami ya, orang bikin stonewalling itu alasannya juga banyak. Tidak semua orang bikin stonewalling itu pendosa dan sebagainya. Karena kadang-kadang itu seperti kata Gottman, orang capek, orang lelah. Dan satu-satunya cara bertahan mungkin adalah membuat tembok itu. Ya. Saya ambil contoh, saudara, kadang-kadang memang ya, kalau posisi anak misalnya ya, berhadapan dengan orang tua yang orang Jawa bilang tidak kenean gitu. Ya, ini tidak kena, itu tidak kena, itu apapun salah gitu ya. Tiap hari sore malam dituntut selalu benar. Kadang-kadang kan, ngomong apapun percuma. Nah, itu namanya stonewalling. Iya kan? Ya kita mau ngapain lagi gitu. Kadang-kadang kita menghadapi situasi yang seperti itu dan kita harus mengerti, saudara. Kadang-kadang itu adalah salah satu mekanisme ya, daripada tak maki kan mending aku diem. Ya, saya kira itu kita bisa memahami hal itu. Nah, tetapi Gottman mengatakan, sadar tidak ya bahwa di dalam pernikahan kadang-kadang yang membunuh itu bukan hanya masalah perselingkuhan, bukan hanya masalah kekerasan besar, tapi ribuan hal-hal semacam ini itu yang bisa menghancurkan. Ya, ribuan kejadian-kejadian kecil seperti ini, ya, itu yang akan menghancurkan. Nah, antidotnya apa? Gottman menganjurkan physiological self-soothing. Ya, self-soothing itu maksudnya adalah menenangkan diri dulu secara fisiologis gitu ya. Jadi secara fisik itu menenangkan tubuh dan emosi sebelum melanjutkan percakapan. Jadi waktu jeda yang disepakati.
Saya kira ini umum ya, saudara, sesuatu hal yang nasihat yang umum, self-shooting ini. Jadi bagi kita yang menuntut semua masalah selesai saat itu, ternyata tidak semua orang siap gitu ya. Kadang-kadang orang perlu masa tenang dulu. Kalau dalam psikologi anak, saudara ya, kadang-kadang kalau anak TK SD itu kan misalnya lagi tantrum, itu enggak, sekarang juga jawab, enggak bisa gitu ya. Itu zaman dulu kayak begitu. Sekarang tuh anak ketika tantrum atau apa dikasih comfort zone-nya anak, ya di situ misalnya dia tenang dulu, ada buku, ada apa, dia tenang, setelah tenang baru diajak bicara. Gitu. Itu self-shooting. Ya, jadi ada tempat. Nah, masalahnya begini, saudara. Seringkali yang jadi masalah adalah dia berjalan, dia berdoa, mengambil nafas, istirahat, tapi tidak balik. Ya, saya tenang dulu ya kabur gitu ya, tenang gitu ya. Ketenangan itu untuk menghindarkan masalah. Nah, di sini saudara, kita perlu covenantal presence. Kita perlu belajar memang hadir ya. Kita perlu belajar jeda untuk hadir kembali. Nah, ini dua belah pihak saudara harus belajar ya, jeda tapi punya komitmen untuk balik. Ya. Punya komitmen untuk kembali. Nah, di sini yang sulit saudara-saudara sekalian, karena pada waktu seringkali pada waktu orang pergi, orang tidak mau balik. Tetapi karena kita ada ikatan covenantal, ketika kita pergi, kita mengatakan Tuhan kuatkan saya untuk balik, saudara. Tidak kuat lagi pergi, tapi kemudian untuk balik. Nah, kita perlu kekuatan ini, saudara, untuk presence, untuk meruntuhkan tembok itu. Meskipun kita tahu seringkali itu tidak gampang. Ya. Nah, jadi ini adalah 4 racun yang ada dan Gottman juga memberikan jalan keluarnya ya. Jadi dia mengatakan tadi kita harus ada apresiasi, ada apa. Nah, tetapi kita juga lihat ya di dalam kitab suci ada 5 hal yang perlu kita lakukan. Jadi tambahan dari kitab suci adalah dalam Efesus 4 Saudara ya. Yang pertama, kita harus mengenakan humility, kerendahan hati. Ya. Ini membuat kita tidak selalu merasa benar, tidak menjadikan pihak yang selalu pasangan sebagai pihak yang selalu salah. Jadi yang pertama kerendahan hati. Berikutnya Efesus pasal 4, kita perlu menggunakan kelemah lembutan. Jadi kita tidak suka membalas, saudara. Saya pernah khotbahkan, Yesus ketika bangkit, nomor 1 yang dipikirkan adalah menguatkan murid, bukan balas dendam. Ya, makanya Dracin itu kan saya tuh tertarik pada kemampuan, ya memang orang-orang Tionghoa tuh jago di situ, saudara, membaca psikologi manusia. Saudara sadar gak tema-tema Dracin itu semua hal apa yang diinginkan oleh manusia. Ya, saudara kalau mempelajari lewat berbagai macam kebudayaan Tionghoa, karya-karya sastra Tionghoa, salah satu kelihayannya mereka adalah membaca arah hati, gerak, termasuk kebiasaan berdosa manusia dan bagaimana menghadapi itu. Ya, jadi ini kadang-kadang kita perlu belajar untuk memahami. Kadang-kadang orang mau nipu kita itu seperti apa, meskipun kita tidak mau nipu orang gitu, tapi kita tidak gampang dikibuli orang, kira-kira begitu, saudara. Dia sangat memahami gitu ya. Misalnya saya ambil contoh begini, saudara. Dracin itu kadang-kadang bicara mengenai orang yang diremehkan, lalu kemudian setelah itu diledek-ledek, itu dipanjang-panjangin, saudara. Saya pernah dapat kiriman itu, diledek, loh kok temanya sama, nanti film lain temanya sama lagi, cuma mukanya ganti, kirim lagi temanya mirip sama, modelnya kayak gini semua gitu. Jadi ceritanya ada orang direndahkan. Nah itu kita kesel, saudara. Kita tuh merasa relate di situ, karena kita kadang-kadang juga direndahkan orang. Tapi tiba-tiba setelah dihina-hina atau apa, ternyata dia pemiliknya itu. Oke, dia bisa tamparin orang gitu kan, saudara. Nah itu kan kerinduan terdalam kita tuh begitu. Gue diremehin tapi suatu hari gue balas lu gitu. Iya kan? Terus ada lagi apa? Ada orang nggak punya apa-apa, terlempar ke zaman lampau, ternyata jadi jagoan. Kita kan juga mengatakan gitu, gue ini salah zaman, coba gue balik ke masa lalu. Gue kaya nih gitu, dan sebagainya kan gitu. Back to the future gitu ya, dapat almanak menebak skor gitu kan ya, jadi kaya karena lotre dan sebagainya. Ya itu kerinduan terbesar kita. Saya imajinasi kalau saya balik 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, gua beli Bitcoin itu.
Mumpung harganya masih 50.000 rupiah, gue beli sebanyak-banyaknya, gue jual rumah beli bitcoin, misalnya kayak gitu kan ya. Itu kan keinginan kita ya. Terus istrinya banyak, ya kan ya. Apalagi ya, jadi kaya raya, apapun semua itu keinginan manusia terpendam. Nah manusia ngelihat begitu, pintar. Salah satunya balas dendam, saudara. Direndahkan serendah-rendahnya, ternyata dia orang hebat. Tapi ketika Yesus akhirnya bangkit, dia tidak, siapa yang tusuk gua ya? Tusuk tombak. Yang ngaku siapa? Sini semuanya. Terus kemudian kita bertepuk tangan, rasain lu semua dihajar sama Tuhan Yesus. Tidak ada satupun kejadian kayak begitu, saudara. Fokus Yesus adalah menguatkan murid-muridnya dan Injil diberitakan, bukan balas dendam. Ya. Nah, jadi lemah lembut adalah satu sikap yang tidak membalas kejahatan. Ya, itu lemah lembut. Jadi Musa disebut lemah lembut. Dia itu diperlakukan tidak etis, saudara, sama jemaatnya sendiri. Saya sebagai pendeta, saudara, pernah konflik, pernah beda pendapat, pernah misalnya sampai ribut karena ada keputusan-keputusan yang tidak sesuai. Tapi seribut-ributnya kita, saudara, itu ribut beda pendapat, ribut kesel, ya bahkan tidak ada maki-maki, tidak ada yang apa, tidak ada. Tetapi memang kita beda pendapat, kita nggak bisa ketemu, akhirnya karena beda pendapat itu mempengaruhi situasi dan sebagainya, itu ada, itu namanya relasi manusia ada seperti itu. Nah, tetapi saya tidak pernah lihat ada pendeta di GRI yang sampai mau dilempari batu sama jemaatnya. Pojok, yo kita ambil batu, tidak ada. Musa tuh digituin loh saudara. Saya tuh garo-garo kepala, gimana ya gitu. Kalau dikatain atau apa karena beda pendapat, kamu tuh batu, kamu apa? Ya itu kan wajar ya dalam diskusi, dalam perdebatan, dalam apa. Nggak bisa kayak begini, pokoknya gitu. Wah lu tuh keras, lu apa lu gini. Terus kemudian tuh orang nggak tahu dia itu keras kepala atau apa. Ya itu wajar dalam relasi, namanya orang beda pendapat, kesel dan sebagainya, itu biasa gitu kan ya. Tetapi kan nggak pernah ada yang menghasut kita malam-malam kita bakar rumahnya. Nggak ada yang kayak begitu saudara. Nah, dia itu kriminal tuh begitu. Musa itu saudara, jemaatnya kriminal loh, mau lemparin dia batu sampai mati. Tapi ketika Tuhan bilang itu semua saya akan habisi, saya akan musnahkan, dia nangis, lebih baik Tuhan matiin aku daripada binasakan mereka. Bisa begitu saudara. Kalau saudara digituin, saudara akan jawab matiin aja Tuhan, tapi pelan-pelan matiinnya, biar dia menderita gitu ya. Jangan cepet-cepet matinya, itu kita karena balas dendam gitu. Musa enggak loh saudara. Itu yang saya bilang, waduh ini benar-benar gambaran Kristus loh. Dia tidak cari satu-satu yang nyalipin dia siapa. Dia tidak sibuk itu saudara, karena itu bukan intinya. Lemah lembut Kristus itu. Sabar, nah ini penting saudara dalam Efesus 4. Kita tidak menuntut pasangan berubah sesuai tempo dan ego kita. Ya. Kemarin waktu itu saya bilang sama keluarga kan, ini nak, kamu kayaknya harus pindah kamar deh. Kamar kamu kita mau pakai jadi tempat barang. Kenapa Pak? Karena ini untuk flow semuanya. Adikmu sudah lebih gede, kamarmu tuh cuma buat satu. Ini kita ada kamar yang untuk barang, semua barang kalau masuk situ muat. Itu bisa untuk 2 orang, papa mama bisa di situ. Kamar papa mama bisa dipakai buat kamu sama dedek, kita pasang ranjang tingkat, di situ muat, plus ada 1 meja belajar, kamu bisa belajar di situ. Kamar 1 buat popo kamu sama dedek. Jadi kita semuanya ada tempat, karena kalau kamu cuma di situ, ya kan, papa itu mesti harus bertiga, dedek sekarang sudah besar, tidak muat tempatnya. Mau tambah 1 ranjang pun tidak muat, kamarnya kecil. Tapi kalau dibuat tingkat, kamu masuk di situ bisa muat. Jadi ketika ini kamu pindah, masuk ke sini, semuanya dapat tempat, plus kita ada gudang. Dia diam, ya kan. Anak saya mengatakan, 2 hal Pak. Apa? Yang pertama, Papa bilang kalau saya pindah, ya tempat saya tidak ada jendela. Papa bilang tidak bisa bedain malam apa pagi, kamar Papa ada jendela. Aku dapat matahari, tapi kamarku tuh adem banget karena enggak ada matahari, Pak. Yang kedua, Pak, aku itu udah kerasan di sini. Istri saya, egois banget, gitu kan ya.
Saya bilang, kamu kalau mikirin ya, itu semuanya kan, papa kan mikirin semua ya, bukan cuma masalah kamu kerasan nggak kerasan, bukan masalah kamu enak nggak enak, ini tuh kita mikirin semua gitu, semuanya, termasuk kamu, termasuk dedek, termasuk papa, mama, dan sebagainya, pikirin semua. Menurut kamu gimana? Aku belum siap. Istri saya sudah gondok itu, saya tenang. Berapa lama kira-kira kamu siap? Oke Pak, setengah tahun dulu boleh Pak? Boleh. Kasih tahu ya kalau kamu sudah siap. Iya Pak. Ngapain paksa dia? Iya kan? Tapi paling enggak saya kasih tahu, Papa pikirin ini, Mama pikirin ini, bukan masalah sekedar kerasan nggak kerasan, enak nggak enak. Ini semuanya. Papa juga apa nggak lebih nggak enak pindah tempat. Tadinya gudang dijadiin kamar. Itu juga nggak enak gitu. Ya, Papa kasih kamu tempat Papa, kenapa? Karena ada dedek juga, dan Papa akan kasih yang terbaik buat kalian gitu. Ya. Mikirin semuanya, flow semuanya. Tapi anak saya, ya, itu belum dewasa gitu. Pikirannya masih kanak-kanak. Kanak-kanak mikirin, loh kok udah kerasan gitu. Iya kan? Harus ikut gini. Saya tanya gitu, oke, pada endingnya kan kamu harus ikut Papa toh? Iya. Berapa lama? Setengah tahun dulu ya Pak. Oke. Setengah tahunnya kita pindah. Iya. Kadang-kadang kita harus sabar saudara. Ya. Nah ini bukan berarti kalau saudara mengatakan sekarang pindah itu salah, tidak tentu. Ini adalah case di mana paling tidak kita belajar untuk memahami kesulitan orang lain. Kadang-kadang orang perlu waktu untuk berubah. Kadang-kadang orang perlu waktu untuk dewasa. Suamiku kamu harus gini. Mungkin untuk itu perlu 10 tahun loh saudara. Ya. Istriku, egomu tuh terlalu tinggi. Itu mungkin perlu 10 tahun. Ya. Untuk satu poin itu kita perlu pembentukan yang lama. Dan kadang-kadang kita perlu sabar untuk menuntut orang lain berubah. Lalu Alkitab mengatakan, Efesus 4, saling menanggung dalam kasih. Saling menanggung dalam kasih. Jadi kita belajar menanggung dalam kasih. Dalam pengertian kita akan menghadapi orang yang sulit. Dan kita belajar dengan kasih menanggung, saling menanggung kesulitan itu. Saling memahami kekurangan pasangan kita dan memikulnya dalam kasih. Bukan cuman pasangan kita yang bermasalah, saudara, kita selalu pikirnya begitu. Kita juga bermasalah. Ya, ada satu orang nanya sama saya, Pak Ivan, saya kesel sekali nih sama orang-orang yang lambat rohani. Luar biasa pertanyaannya. Ya, saya itu sama orang lambat rohani. Saya tuh merasa ditarik sama mereka gitu. Ya, mereka tuh lambat sekali gitu. Saya disuruh ngurusin orang-orang lambat rohani kayak begini, saya udah sampai kemana, dia yang nggak bisa ikutin. Akhirnya saya tuh nggak bisa cepet-cepet Pak Ivan. Gimana dong ngadepin gini? Dia bilang, Pak kasihan mereka loh Pak. Mereka itu ditarik-tarik sama orang rohani. Jadi mereka terpaksa mesti cepet-cepet gitu. Bukan sekedar Bapak yang nggak enak gitu. Ya, dia juga nggak enak. Nah di sini kita harus saling belajar. Bukankah Alkitab mengatakan yang kuat dan yang lemah harus jadi satu. Nah semua orang perspektifnya begitu. Saya merasa nggak enak dan sebagainya. Dia nggak pikirin orang lain, saudara. Orang lain juga merasa tidak enak, ya kan? Nah, anak-anak bilang, Pak kenapa ulangan lagi? Ulangan nggak enak. Emang guru enak? Mesti bikin soal, mesti koreksi. Bapak juga pengen nggak ada ulangan gitu ya. Nggak usah koreksi. Tapi ini adalah proses yang harus dilalui. Saya harus bikin soal, saya harus koreksi gitu. Saya susah belajar, saya juga susah koreksi gitu, begadang gitu kan ya. Input nilai, kasih komentar gitu ya. Guru-guru tahu lah ini kan ya. Gak usah ulangan Pak, setuju, maunya juga begitu gitu kan ya. Kamu gak tahu orang lain juga susah gitu. Kadang-kadang kita gak mikir seperti itu. Saudara. Satu orang anak waktu saya masih aktif di sekolah untuk terima murid, tanya, Pak Ivan, di sekolah Calvin ini, apakah lingkungannya kondusif? Maksudmu apa? Tidak ada bullying, teman-temannya saling menghormati, tidak ada orang yang bermasalah. Apakah saya bisa mendapatkan lingkungan seperti itu? Saya bilang, masalahnya adalah saya nggak bisa menjamin. Loh kenapa nggak bisa menjamin Pak Ivan?
Karena kan saya nggak kenal kamu. Loh apa hubungannya Pak? Ya siapa tahu kamu yang bikin seperti itu. Loh ya kan saya nggak kenal kan itu. Siapa tahu kau begitu masuk, kamu membuli orang. Siapa tahu begitu kamu masuk, kamu yang bikin huru hara. Siapa tahu begitu kamu masuk, kamu membuat lingkungan tidak kondusif. Kan saya nggak tahu, gimana saya mesti jawab? Masuk akal kata dia begitu ya, SMP. Lalu saya bilang poin saya adalah, iya memang betul kamu nanya begitu tidak salah. Tapi satu sisi adalah kita juga mesti lihat kita juga bisa mencelakai orang lain. Saudara, saya kan harus mengakui, saya pasti membuat luka pada orang lain. Demikian juga saudara. Jangan kita cuma pikir, saya ini orang yang dilukai terus. Saya ini tidak pernah loh Pak melukai orang lain, omong kosong lah ya. Masa sih gak ada sama sekali orang yang kita lukai, pasti ada gitu kan ya. Nah itulah sebabnya kita perlu saling menanggung dalam kasih. Dan kita tahu ya kadang-kadang istriku, kamu gak tahu betapa beratnya aku menanggung beban ini. Sabar terhadap kamu, tunggu dulu. Mungkin istri kita lebih sabar gitu kan ya, untuk menanggung kita. Dua-duanya saudara. Nah lalu kemudian yang berikutnya dikatakan memelihara kesatuan roh. Ya. Jadi di sini kita mau bersekutu dengan roh dan membiarkan diri kita dibentuk terus oleh roh. Nah jadi ini kita melihat hal-hal yang indah dari Gottman, lalu kemudian kita juga melihat dari perspektif iman Kristen, kita melihat pada fokus pada hati, lalu kemudian juga kita memperhatikan nasihat dari Efesus pasal 4. Demikian seminar hari ini.